Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'rifu ummataka yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah bisa engkau mengenal umatmu kelak di hari kiamat? Padahal umatmu lebih banyak yang tidak tahu kepadamu, tidak mengenalmu, tidak pernah bersamamu, tidak pernah melihat wajah. Nabi menyatakan, aku akan mengenal umatku. Umatku akan dibangkitkan dari kubur, bercahaya kepala mereka, bercahaya tangan mereka, bercahaya kaki mereka. Inna ummati tub'atsu ghurran muhajjalin min atharil wudu'i was salah. Sebab umatku akan dibangkitkan yang laki-laki dermawan, rupawan seperti para malaikat, yang perempuan akan cantik seperti bidadari. Kenapa? Kepala mereka bersinar, tangan mereka bersinar, kaki mereka bersinar, jasad mereka bersinar. Apa? Karena mereka adalah umat yang melaksanakan wudu dan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, mengapa kita berlomba-lomba dalam bulan Rabiul Awal selalu menyempatkan untuk melaksanakan peringatan seremonial Maulid? Ingat saudara-saudara, salah satu tujuan dari perayaan Maulid adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Muhammad. Awas. Umat Muhammad adalah sebuah generasi manusia terbaik yang pernah diletakkan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas bumi. Dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Agar umat Muhammad tidak terlalu panjang dengan keruwetan dan kesusahan duniawi. Coba bandingkan dengan umat-umat yang kemarin, umat Nabi Adam, rata-rata umurnya 1000 tahun. Pas 1000 tahun setruk, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Nabi Nuh rata-rata 950 tahun. Umat Nabi Musa 250 sampai 400 tahun. Umat-umat terdahulu mainnya ratusan tahun. Tapi umat Muhammad, Nabi menyatakan, hasadu ummati ma baina as-sittina was-sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik. Ajal umatku terbanyak di antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sangat sedikit umatku yang melewati umur 70 tahun. Tapi malar mantar kula bi sampean ki panancang umur sanak potoan. Amin Allahumma. Ini kenapa? Karena menurut para ulama, umat Muhammad agar tidak terlalu berlarut-larut, berlama-lama hidup di dunia dengan memperjuangkan musibah, keruwetan, dan ujian-ujian dunia. Karena bagaimanapun dunia ini dibentuk oleh Allah bukan tempat balasan, bukan tempat kesenangan. Semua adalah ujian. Yang kaya diuji melalui kekayaannya, yang miskin diuji melalui kemiskinannya, yang sehat diuji oleh Allah melalui kesehatannya, yang sakit diuji oleh Allah melalui penyakitnya, yang sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesannya. Bahkan yang gagal juga tidak luput dari ujian Allah. Semua akan dipanggil oleh Allah. Yang kaya akan dipertanyakan kekayaannya, yang miskin akan dipertanyakan dengan kemiskinannya, yang sukses akan dipertanyakan oleh Allah dengan kesuksesannya. Bahkan yang gagal, bagaimana menyambut kegagalan selama hidup di dunia. Tidak ada, Pak. Kita punya janji dari Allah Subhanahu wa taala, umat manusia kaya semua. Tidak pernah Allah menjanjikan itu dalam kehidupan dunia. Tidak ada pernah janji Allah Subhanahu wa taala semua harus sukses. Makanya karena dunia adalah tempat ujian, Allah memberikan rahmat khusus umat yang terakhir. Tidak berlarut-larut sampai ratusan tahun, ribuan tahun hidup di dunia. Dipendekkan umur-umur mereka, umat Muhammad, di antara 60-70 tahun. Tapi jangan khawatir, meskipun kita sebagai umat Muhammad
paling pendek umurnya di dunia, tapi paling besar pahala ibadahnya dan paling istimewa tingkatnya kelak di akhirat. Bahkan penghuni terbanyak dari pintu-pintu surga kelak di hari kiamat adalah terdiri dari bagian umat Muhammad. Nabi pernah bersumpah dalam satu ketika, innama bainal misra'ain min masari abwabil jannah laka ma baina Makkah wa Hajar. Apakah kalian tahu wahai umatku, lebar pintu surga ini di antara kanan kirinya seperti kota Mekah dan kota Hajar, kampung Hajar, sebuah perkampungan kecil di negeri Jordan. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, laka ma baina Makkah wal Iraq. Lebar pintu surga kelak jaraknya beribu-ribu kilometer seperti antara kota Mekah di Saudi Arabia sampai ke Irak. Diukur oleh ulama kontemporer zaman sekarang. Nabi menyebutkan dua riwayat. Seperti Mekah ke kampung Hajar, seperti Mekah ke kota Irak. Ternyata melalui satelit bisa kita ketahui berapa panjang Mekah ke kampung Hajar, Mekah ke kota Irak, sama 1200 km. Sama persis. Menurut penelitian satelit, Nabi dulu tidak ada HP. Nabi waktu dulu tidak ada komputer dan semacamnya. Tapi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi lebar pintu surga dalam dua jarak, Mekah ke Irak, Mekah ke Jordan, persis 1200 km. Nabi menyatakan mu'abwabuha samaniyah. Ternyata pintu surga itu ada 8 pintu gerbang surga ini. Lain pintu-pintu kecil Pak, beratus-ratus pintu surga. Tapi yang besar pintu gerbangnya 8. Setiap pintu gerbang ini jarak kanan kirinya 1200 km. Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kathidun minas sihab. Demi Allah, akan datang kelak suatu hari kiamat. Pintu-pintu surga yang sedemikian lebar, ke-8 pintu gerbang itu akan berdesak-desakan umatku yang memasukinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bayangkan 1200 km. Ternyata Nabi menyatakan golongan pertama yang masuk surga itu berbaris sebanyak 120 saf. Berbaris kanan kiri. 80 barisan pertama adalah termasuk umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah umat Muhammad yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya pendek, ibadahnya gampang, tapi pahalanya besar. Ada seorang umat di kalangan Bani Israel dulu pernah beribadah kepada Allah di tengah lautan, di tengah pulau. Beliau tidak kawin, tidak punya anak cucu, sendirian di tengah pulau. Rizki diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditumbuhkan beberapa tanaman yang bisa dimakan di pulau tersebut dan diberikan air tawar di tengah lautan. Coba Nabi menceritakan pada sahabat berapa tahun umat Bani Israel ini beribadah kepada Allah. Ternyata sepanjang 500.000 tahun. Tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar kepada Allah, meskipun seketip mata, sedetik tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Demikian mulia pangkat manusia atau sebagian dari kaum Bani Israel yang beribadah 500.000 tahun ini. Sampai malaikat Jibril ketika ditugas perintah oleh Allah ke bumi tidak pernah pulang ke langit kecuali mesti sowan ke dia. Acabis dia orang sowan berziarah kepada. Tapi Nabi menyatakan, ulama menyatakan, demi Allah umat Muhammad yang bisa beribadah selama 60 tahun kelak akan pertama lebih dulu masuk surga daripada umat Israel yang beribadah kepada Allah 500.000 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memberikan peluang kepada kita, memberikan ilmu dan pengetahuan bahwa kita adalah generasi, sebuah golongan, sebuah umat yang diinginkan keistimewaannya dunia dan akhirat digampangkan oleh Allah ibadahnya. Salat cuma 5 kali sehari semalam. Coba sebagian umat terdahulu ada yang salat diwajibkan oleh Allah sehari semalam 50 kali, Pak.
Rakyat yang besi tua bisa apa yang sekat kali saat. Allahumma salli ala Muhammad. Lemak lah tok ngal tok gitu. 50 kali. Ada syariat peraturan hukum umat terdahulu. Kalau najis gak bisa dicuci, Bu. Harus dipotong. Tepai najis kenek, najis besar, najis kecil, tidak diterima oleh Allah kalau dipakai sholat kecuali digunting. Coba kalau sekarang ku lebih sampean, ada kalian kodung saya tenggunting. Tapi umat Muhammad, najis sebesar apapun masih bisa dicuci dan dinyatakan sah untuk dibawa sholat. Coba umat Muhammad, umat terdahulu, ada yang kalau mau tobat atau minta maaf kepada Allah harus loncat dari atas gunung bunuh diri, Pak. Tidak bisa, dosamu terlalu besar. Kamu akan tidak diterima taubatnya kecuali membunuh dirimu sendiri. Tapi umat Muhammad cuma 3 hal yang diperintah oleh Allah: melakukan maksiat, menyesal apa yang dilakukan. 1, berniat tidak mengulangi lagi. 2, istighfar sekecap, astagfirullah. Allah siap membukakan pintu tobat, pintu-pintu 7 langit. Ini untuk umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang pertama, kita harus bersambungan dengan Nabi Muhammad. Gak ada umat yang digampangkan untuk bersambungan dengan nabinya kecuali umat Muhammad. Apakah kita tidak pernah mendengar bahwa para anbiya dan para utusan kelak kesulitan mencari umatnya? Di hari kiamat selama 50.000 tahun kita dibuat berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berbicara, semua cuma bisik-bisik dan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bangkit dari kuburan sesuai watak dan akhlaknya masing-masing. Ada yang bangkit dari kuburan rupanya seperti kera, yang punya wajah seperti setan, yang wajahnya seperti babi, seperti ular. Bahkan ada yang bangkit dari kubur dalam keadaan buta dan tuli. Ada yang bangkit dari kuburan tidak terpotong tangannya dan terpotong kakinya. Ada yang bangkit dari kuburan terbakar oleh api mukanya, ada yang perutnya, ada yang pahanya, ada yang satu badan semua terbakar oleh api. Ada yang bangkit dari kubur dengan buta dan tuli. Ada yang bangkit dari kubur berkendaraan, disiapkan kendaraan oleh malaikat, disiapkan pakaian oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Juga ada yang bangkit dari kubur berjalan, ada yang merangkak, ada yang berlari-lari kecil, tergantung amal dan watak masing-masing. Demikian pula ada sebagian yang berjalan dengan kepalanya. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis akan dibangkitkan umat manusia kelak di hari kiamat dengan 3 golongan. Ada yang pakai kendaraan yang disiapkan oleh para malaikat dari surga. Mereka adalah para aulia, para ulama, para syuhada dan orang-orang soleh. Disiapkan kendaraan itu menurut Nabi insya'u taru wa insya'u nazalu. Kalau mereka menginginkan dengan kendaraan tersebut bisa terbang dari kuburan masing-masing menuju padang mahsyar. Wa insya'u nazalu. Kalau mereka menginginkan, mereka bisa turun bersama manusia yang berjalan di atas tanah. Kemudian kelompok kedua dibangkitkan dari kubur dengan keadaan berjalan dan berlari. Kemudian yang ketiga dengan kebalik berjalan melalui kepalanya. Kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Sehingga loncat-loncat terus dari kuburannya di mana dia mati sampai ke padang mahsyar. Sahabat bertanya kepada Nabi, mampukah manusia berjalan dengan kepalanya, wahai Rasulullah? Nabi menyatakan Allah yang bisa, yang kuasa untuk menjalankan manusia dengan kakinya, juga kuasa untuk menjadikan manusia berjalan melalui kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bentuk dan situasi kondisi yang seperti ini, para anbiya kesulitan mencari umatnya. Nabi Adam kesulitan, di mana umatku? Nabi Nuh, di mana umatku? Nabi Musa, di mana umatku? Tapi khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digampangkan untuk mengenal umatnya, bahkan kepada mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bahkan kepada mereka yang tidak pernah kenal dengan Nabi, bahkan kepada mereka yang tidak hidup sezaman dengan Nabi. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'rifu ummataka yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah bisa engkau mengenal umatmu kelak di hari kiamat?
Padahal umatmu lebih banyak yang tidak tahu kepadamu, tidak mengenalmu, tidak pernah bersamamu, tidak pernah melihat wajah. Nabi menyatakan, aku akan mengenal umatku. Umatku akan dibangkitkan dari kubur, bercahaya kepala mereka, bercahaya tangan mereka, bercahaya kaki mereka. Inna ummati tub'atsu ghurran muhajjalin min atharil wudu'i was salah. Sebab umatku akan dibangkitkan yang laki-laki dermawan rupawan seperti para malaikat, yang perempuan akan cantik seperti bidadari. Kenapa? Kepala mereka bersinar, tangan mereka bersinar, kaki mereka bersinar, jasad mereka bersinar. Apa? Karena mereka adalah umat yang melaksanakan wudu dan sholat 5 waktu. Karena matoro apa? Pajang lema bak. Sepam. Terus itu mau kajeng Nabi. Kelak sulit Pak cari Nabi. Semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah. Kita tidak akan tahu di mana tempat para ulama. Kita bisa jadi tidak tahu di mana jurusan para aulia. Maka persiapkan mulai sekarang. Kalau kita sulit mencari Nabi, bagaimana? Perkara apa yang menggampangkan Nabi ketemu dengan kita? Kita belum mencari, Nabi sudah menemukan duluan. Kita belum memanggil Nabi, Nabi sudah memanggil duluan. Kita belum minta untuk dibimbing oleh Nabi, Nabi yang memegang tangan kita, dikawal langsung ke pintu surga. Amin Allahumma. Dan termasuk kita kalau ingin digampangkan ketemu Nabi, kita harus rajin istiqomah baca salat. Karena salah satu zikir yang disambungkan langsung, dilaporkan langsung oleh Allah kepada Nabi, salawat. Salawat ini zikir istimewa, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, tapi disembunyikan oleh Allah, diberikan kepada umat Muhammad. Kenapa? Agar umat Muhammad gampang ketemu nabinya kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad menyatakan, di atas kuburanku ada malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas kuburanku di Madinah. Telinganya ini istimewa. Setiap ada umat Muhammad baca salawat, meskipun di ujung dunia, malaikat ini tahu siapa yang baca salawat, siapa namanya, siapa orang tua laki-lakinya, siapa ayahnya, siapa ibunya, dan dia baca salawat berapa kali, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan bagaimana cara ia membaca salawat. Apakah duduk khusyuk? Apakah punya wudu atau tidak punya wudu? Apakah berdiri? Apakah menghadap Ka'bah? Apakah membelakangi Ka'bah? Atau bahkan apakah baca salawat sambil joget-joget? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi memesan kepada kita, inna salatakum tu'radu aliyya bisimakum. Hati-hati wahai umatku, salawat kalian dilaporkan kepadaku, bahkan sampai tingkah lakumu ketika baca salawat dilaporkan oleh malaikat tersebut. Nah, tulisan pembaca salawat dan ayahnya dan ibunya diletakkan di mana oleh malaikat? Disetor langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan nama tersebut akan dibuka? Kelak di hari kiamat. Akan dipanggil duluan sebelum kita memanggil Nabi Muhammad. Akan diabsen duluan sebelum kita mencari Nabi Muhammad. Fulan ibn fulan yang rajin baca salawatku, kesini maju, kamu adalah umatku, ikutlah dengan rombonganku, rombongan yang pertama masuk surga. Semoga kita demikian apa adanya, amin Allahumma. Baca salawat sangat penting dalam kehidupan umat Muhammad. Bahkan Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabhani menganjurkan pembacaan salawat ini sekitar dalam 42 tempat. Banyak, bukan cuma di maulid dianjurkan baca salawat, bukan hanya di musola, bukan hanya di acara-acara seremonial. Coba dihitung sampai 42 tempat, 42 situasi dan kondisi kita disunahkan untuk baca salawat. Sebelum tidur, bangun tidur, ketika marah, ketika ruwet, masuk rumah, masuk tempat-tempat perdagangan, perniagaan, pasar, toko, kita dianjurkan baca salawat. Ketika kita melihat keluarga, ketika bertemu dengan teman, ketika bersalaman di tempat-tempat peringatan, maulid, hol, bertemu dengan saudara sama muslim bersalaman,
Nabi menyatakan orang yang bersalaman sesama muslim baca selawat kepadaku akan diruntuhkan semua dosa-dosanya segampang runtuhnya daun-daun kering dari pepohonan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada banyak dianjurkan. Makanya dalam terkait poin pertama maulid dan selawat, saya hanya ingin menghadiahkan kepada saudara-saudara yang hadir pada saat malam ini salah satu tempat yang sangat dianjurkan baca selawat saat kita masuk Ini jarang dibahas oleh para ulama. Ada 3 dzikir yang penting kita baca ketika kita saat baca masuk rumah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Man dakhala baita fa sallama ala ahli wa qara'a al-ikhlas wa shalla alaihi." 3. Barang siapapun yang memasuki rumahnya, yang pertama panggil salam sama keluarganya. Ngolok Assalamualaikum. Kemudian baca surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wasalla alaihi dan baca selawat kepadaku. Ambil selawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Cukup. Ketika saat di pintu kita sudah bilang salam sama keluarga, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Allahumma shalli alaihi Muhammad. Cukup. Nabi menyatakan afadallah ala rizqah hatta asaba ala ahlihi wa jirani au kama qala. Allah akan melancarkan rezekinya sampai meluap-luap, sampai ada yang dapat rezeki, dapat barokahnya semua keluarga, sanak kerabat sampai ke tetangga-tetangganya. Amin Allahumma